Wow, it's already dark. Ada burung-burung. Keren, bro. Permisi. Sholat dulu kita. Biasanya kelihatan dari sini tuh terang. A bit. Wow. It's already dark. Udah berapa hari ya aku nggak ngomong di depan kamera karena aku lagi breakout parah karena masalah hormonal dan pikiran, dan itu gara-gara mix dua masalah itu. Breakoutku kayaknya yang terparah yang pernah aku alami selama beberapa bulan ke belakang. Dan yang terakhir kali itu aku bikin video review terakhir yang bocan itu sebenarnya kan udah kelihatan udah parah itu, cuman habis itu aku nggak bikin video lagi dan itu tambah parah lagi, kayak tambah merah dan itu sakit, dan itu membuat aku untuk malas ngomong. Ya malas ngomong di depan kamera, terus juga malu juga karena kondisinya belum, ya karena kondisinya kayak gitu, kayak siapa juga yang mau ngelihat wajahku yang lagi nggak oke banget itu. Akhirnya aku memutuskan untuk pending aja untuk nge-review buku berikutnya yang aku baca. Dan kali ini wajahku udah lumayan, tinggal beberapa dan tinggal mengering juga. Untuk yang ya untuk beberapa masih masih lumayan sakit, dan untuk beberapa tinggal keringnya aja. Jadi daripada aku pending lagi dan aku keburu lupa sama apa yang aku baca, karena aku adalah orang yang sebenarnya pikun dan tidak terlalu pintar, jadi aku memutuskan untuk nyalain kamera ini sekarang aja untuk mereview satu buku berikutnya yang aku baca, yang aku pinjam dan baca, yang judulnya Manusia dan Badainya dari Syahid Muhammad. Ini sebenarnya sejujurnya aku bentar lagi itu selesai. Jadi aku udah baca ini, tinggal dikit lagi, dan ini aku baca, proses bacanya itu 3-4 hari. Jadi lumayan cepat untuk ukuranku, karena aku adalah orang yang membacanya itu cukup lambat sebenarnya. Dan daripada aku bikin reviewnya ini bener-bener di akhir banget dan aku kayak nggak bisa memberikan reaksiku apa-apa selama proses membaca, jadi aku memutuskan sekarang untuk membuat ini. Padahal sebenarnya aku masih cukup malas untuk ngomong. Tapi selain aku keburu lupa sama apa yang aku baca, kalau aku takutnya kalau aku bener-bener nge-reviewnya di akhir banget aku keburu lupa. Terus juga aku bentar lagi mungkin kalau nggak besok lusa itu aku mau ke Malang lagi, jadi keburu nggak ada waktu untuk aku membahas novel ini. Dan ini juga mau aku balikin itu minggu depan, jadi setelah aku pulang dari Malang gitu aku bakalan ke perpus untuk mengembalikan buku ini sama buku berikutnya yang aku baca, belum aku baca, yang aku pinjam juga barengan sama itu adalah Gadis Kretek. Yang ini aku belum baca sama sekali, jadi kemungkinan aku mulai baca ini tuh besok. Jadi kalau besok waktu aku di Malang aku bakalan membaca ini, dan semoga ada waktu sih, semoga. Jadi rencananya ke Malang itu kalau ada sela-sela waktu aku bakalan ke kafe atau ke tempat-tempat manapun yang bisa aku kunjungi dengan tenang terus membaca novel ini. Kalaupun nggak bisa selesai sampai waktu aku ngembaliin ini, aku masih bisa ngelanjutin seperti biasa. Aku pinjem di Ipusnas. Sebenarnya novel ini juga ada di Ipusnas, cuman kalau yang novel ini tuh antri
bukunya yang tersedia di Ipusnas itu cuma 10, tapi antriannya itu panjang banget. Kalau yang novel yang ini, Gadis Kretek ini, dulu pernah antri. Dulu aku pernah ikutan antri waktu lagi hype banget itu, cuman karena bukunya cuma sedikit, akhirnya sampai sekarang aku nggak pernah pinjam. Cuman waktu aku cek lagi, setelah aku pegang ini, setelah aku pinjam ini dari Perpus Bung Karno, setelah aku cek lagi di Ipusnas itu ternyata bukunya tambah banyak, ada berapa 200-an lebih kayaknya. Jadi aku bisa pinjam ini dengan gampang. Jadi begitu aja update tentang TBR-ku, bacaanku dan TBR-ku. Sekarang aku mau membahas ini. Jadi sebelum aku bahas ini, aku mau ngopi dulu. Aku mau mengumpulkan niat, segala daya dan upaya untuk ngomongin ini. Oke, jadi aku tadi udah bikin kopi. Ngopi dulu sebentar, nanti aku ngomong lagi. Gincuku hilang dan ini cuma lip balm. Aku mau ngomong apa? Aku juga bingung. Ayo mulai. Aku tuh sebenarnya nggak pintar ngomong, terus juga aku tidak pintar mengambil inti sari dari suatu hal, suatu bacaan. Jadi sebenarnya aku ngasal aja gitu. Kalau aku bikin video itu aku ngerasa kayak isi videoku itu kayak asal-asalan banget, kayak kacau. Karena memang ya menyesuaikan sama orangnya, sebenarnya juga tolol. Oke, jadi untuk Manusia dan Badainya ini sedikit too much information, TMI aja. Aku dulu waktu ngeliat buku ini untuk pertama kalinya, entah aku ngeliat untuk pertama kalinya di mana juga aku lupa. Waktu aku baca judulnya, sampai titik dimana pada akhirnya aku pinjem, sampai di saat itu aku tuh selalu salah untuk membaca judulnya. Jadi judulnya kan Manusia dan Badainya. Gambarnya kayak ada manusia, ada 2-3 karakter di sini, ada yang pakai helm, ada yang pakai topeng monyet gitu. Dan aku membaca judulnya itu adalah Manusia dan Badannya. Sumpah, aku selalu salah untuk membaca judulnya. Entah kenapa, kayak judulnya ini selalu, judulnya yang benar itu ketutup gitu loh di mataku. Karena emang dari awal aku udah salah, terus akhirnya aku ngelihat ini, oh itu Manusia dan Badannya gitu loh. Jadi nggak pakai baca 2 kali, nggak pakai mikir 2 kali. Lalu pada akhirnya waktu kemarin aku ke Perpus, kan aku pinjam ini, terus habis itu aku baca judulnya. Ternyata judulnya baru saat itu aku kebuka kalau judulnya adalah Manusia dan Badainya. Padahal aku udah baca gitu deskripsinya yang kecil-kecil, itu tulisannya adalah sebuah novel tentang healing dari Syahid Muhammad, Perjalanan Menuju Pulih. Harusnya kan aku lebih peka gitu loh sama judulnya, Manusia dan Badainya, segala sesuatu yang menimpa seseorang, kayak badai kehidupan, kayak lebih cocok gitu loh daripada Manusia dan Badannya. Cuman emang aku rada goblok aja, mataku rada siwer ketika aku membaca judul ini. Pada akhirnya baru sadar ketika aku pinjam, gitu aja sih. Terus juga sebenarnya untuk buku-bukunya Syahid Muhammad ini, kan Syahid Muhammad ini udah lumayan lama ya, bukunya udah lumayan banyak. Aku dulu waktu kuliah itu waktu kuliah itu udah sering gitu loh ngelihat buku-bukunya Syahid Muhammad waktu ke Gramedia dulu itu. BTW Gramedia Matos dulu itu ya, tapi sekarang udah gak ada ternyata. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulanan yang lalu, waktu aku ke Malang, aku terkaget-kaget kalau ternyata Gramedia Matos itu udah gak ada. Dan itu membuat aku sedih, padahal itu adalah tempatku healing, tempat aku biasanya kencan dulu waktu aku kuliah. Tapi sekarang udah gak ada, ya deh. TMI ku banyak banget. Dulu waktu aku sering ke Gramedia Matos itu, aku udah sering ngeliat buku-bukunya Syahid Muhammad. Itu waktu aku sering baca buku-buku kayak karyanya siapa? Firsa Besari, terus habis itu Boy Chandra, terus buku-buku yang kayak senandika kayak gitu loh. Terus juga novel-novel yang sedih-sedih, pokoknya karya penulis-penulis yang seperti itu.
Dan Syahid Muhammad kan juga kayaknya salah satu orang yang lagi naik daun waktu itu, karena memang tulisannya mirip-mirip yang tentang kisah-kisah sedih, kisah-kisah cinta, patah hati kayak gitu, dan itu aku lagi suka baca. Cuman entah kenapa sampai saat ini aku belum pernah benar-benar membaca bukunya Syahid Muhammad. Padahal aku kayak ngelihat cover bukunya itu bagus gitu loh, yang kayak Amor Fati, Kala itu kan kayak novel. Itu novel bukan sih, bukunya itu covernya hitam, terus habis itu ada gambar di tengahnya, udah gitu aja, sesimpel itu. Dan itu bagiku menarik untuk ku baca, cuman entah kenapa aku gak pernah sekalipun beli dan baca sampai sekarang. Terus pada akhirnya ini adalah buku pertama yang aku baca dari Syahid Muhammad. Udah, TMI ku itu aja. Jadi untuk buku ini aku tertariknya itu udah cukup lama, karena memang ngelihat judulnya, ngelihat deskripsi kecilnya itu kayak buku sebuah novel tentang healing dan perjalanan menuju pulih. Ini kayak cocok untukku pribadi, karena aku beberapa tahun ke belakang ini mengalami satu masalah yang membuat aku tuh kayak benar-benar merasa stres, benar-benar merasa perlu bantuan, benar-benar merasa udah mentok sama masalah hidup. Dan karena itu aku ngerasa cocok. Kalau aku baca ini, aku berharapnya aku menemukan satu titik cerah yang bisa membuat aku jadi semangat lagi, bisa membuat aku kayak merasa bersemangat lagi, berjuang untuk hidup lagi, berjuang untuk maju lagi gitu loh. Jadi sebenarnya udah cukup lama aku tertarik. Bahkan dari awal buku ini ada di perpus Bung Karno, tapi entah kenapa selalu kepending, selalu ketutup sama buku-buku lainnya. Kayak gitu aja sih. Dan pada akhirnya aku membaca buku ini ketika kondisiku udah lumayan, kondisiku pribadi udah lumayan, udah agak tenang. Tapi aku gak bakalan menceritakan itu sih. Jadi ketika kondisiku udah lumayan tenang, akhirnya aku membaca ini, dan aku ngerasa kalau buku ini cocok untukku, untuk orang-orang yang mengalami masalah hidup yang hampir menyerah. Kalian kayaknya cocok untuk membaca novel ini. Semoga novel ini bisa membuat kalian jadi lebih bersemangat dan melihat dunia lebih berwarna lagi, lebih ceria lagi, dan lebih terbuka lagi pada dunia. Karena ternyata di dunia ini bukan cuma kalian, bukan cuma aku, bukan cuma kamu, bukan cuma kalian aja yang mengalami masalah hidup yang sulit, tapi ternyata hampir semua orang itu punya masalah hidupnya masing-masing yang berbeda-beda, dan penyampaian cara mereka menanggapi masalah itu juga berbeda-beda. Cara mereka merespon masalah itu berbeda-beda, dan cara mereka untuk mengatasi masalah hidup dalam diri mereka itu juga berbeda-beda. Seperti tokoh-tokoh di novel ini, yang meskipun tokoh utamanya adalah seorang laki-laki yang namanya Janu. Janu ini umurnya 29 tahun. Dia itu mengalami depresi. Pokoknya dia itu udah benar-benar ada di titik hampir menyerah, hampir mengakhiri hidup sendiri. Cuman pada akhirnya dia bisa bangkit kembali, bisa bisa menemukan kebahagiaan hidupnya kembali, meskipun perjalanan untuk menuju pulihnya itu butuh waktu bertahun-tahun dan butuh konseling juga ke psikolog. Ya kayak gitu. Cuman emang novel ini dibuka dari kisah hidupnya Janu ketika dia udah benar-benar hampir menyerah. Terus setelah pembukaan di awal itu, ketika di titik dia benar-benar titik terendahnya, ketika dia mau menyerah, ceritanya jadi flashback kembali ke awal hidupnya Janu, di mana dia di awal dia merasakan mengalami masalah psikologi itu. Jadi ceritanya Janu ini sebenarnya adalah seorang anak, ya mundur lagi 12 tahun sebelumnya. Janu ini adalah seorang anak yang dia itu merasa bahwa orang tuanya, terutama ibunya, itu tidak menginginkannya, tidak mencintainya seperti apa yang dia harapkan. Dan dia itu kehilangan ayahnya, yang sebenarnya ayahnya inilah yang memberikan cinta yang Janu butuhkan gitu loh. Terus setelah ayahnya meninggal, dia kan hidup sama ibunya, dan ternyata Janu ini merasa bahwa ibunya itu terlalu mengekang, ibunya terlalu mengatur hidup Janu, yang membuat Janu ini merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan dia akhirnya berusaha
berusaha mencari cinta yang lain di luar, yaitu dari perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Jadi kayak pacar-pacarnya itu kayak pelampiasan dari cinta yang tidak dia dapatkan di rumah. Cuman ternyata dari mantan pacarnya ini dia juga mengalami masalah. Sebenarnya mantan pacarnya ini bukan orang yang jahat, cuman mungkin Janu ini ekspektasi Janu akan kekasihnya, ekspektasi Janu bahwa orang-orang atau kekasihnya, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya ini bisa mengerti dirinya, bisa memenuhi kebutuhan cinta dalam diri Janu ini, ternyata tidak cukup terpenuhi karena Janu ini terlalu memaksakan orang lain untuk memahami dirinya, sedangkan orang lain sendiri kayak mantan pacarnya itu juga berekspektasi sama terhadap Janu. Jadi mereka itu kayak sering bertengkar, sering ada masalah, dan akhirnya putus itu karena mereka kayak memaksakan satu sama lain itu untuk bisa memahami diri mereka, memahami luka-luka yang mereka alami. Jadi pada akhirnya yang pada awalnya mereka berharap bahwa Janu dan mantan pacarnya ini berharap bahwa kekasih mereka satu sama lain itu bisa menjadi obat bagi luka-luka mereka, ternyata malah pada akhirnya mereka ini saling melukai dan malah menjadi trauma-trauma yang baru. Dan akhirnya setelah Janu ini mengalami beberapa kali patah hati, akhirnya Janu ini benar-benar kayak udah kehabisan udah ada di titik dimana dia ini benar-benar udah stres dan membutuhkan konseling ke psikolog. Untungnya dia meminta bantuan ke psikolog, andaikan enggak mungkin nggak tahu ceritanya bakalan seperti apa. Terus karena ada konseling sama psikolog ini juga dari teman si Janu inilah, pada akhirnya Janu ini perlahan-lahan dia menemukan titik cerah dalam hidupnya, meskipun ada naik turunnya, meskipun dia ini seringkali meskipun dia ini dapat masalah, terus akhirnya dia stres lagi, dia ingin menyerah lagi gitu. Tapi untungnya ada teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya ini yang membantu dirinya, yang menemani dirinya, yang membuat Janu ini tidak benar-benar menyerah gitu. Inti ceritanya. Dan selama aku membaca ini, senangnya itu adalah novel ini tuh kayak cukup informatif juga bagiku, terutama bagian-bagian di mana Janu ini sedang konseling sama psikolog. Jadi waktu konseling sama psikolog itu kan ada percakapan antara Janu dengan psikolognya ini menanyakan beberapa pertanyaan, memberikan beberapa informasi, memberikan beberapa saran, itu yang bagiku cukup informatif, cukup bisa aku serap, cukup bisa aku ingat sebagai sebagai pengingat bagiku juga. Kalau seandainya aku ada di dalam kondisi itu, sedang ada di titik terendah itu, nanti aku semoga nantinya aku bisa mengingat apa yang psikolognya Janu katakan kepada Janu, biar aku tidak menyerah. Kayak gitu aja sih. Terus selain aku suka selain karena novelnya informatif bagiku, aku sukanya itu karena tulisannya itu cukup ringan, gampang diikuti. Bahasanya sebenarnya digunakan itu terlalu baku sih. Waktu dia berkomunikasi, waktu Janu berkomunikasi sama teman-temannya itu kayak nggak cukup nggak seperti anak muda sedang berkomunikasi. Jadi kayak benar-benar aku kayak merasanya itu kayak membaca buku gitu loh, kayak bukan komunikasi yang digunakan sehari-hari, tapi setidaknya bukan bahasa baku yang kaku, kayak gitu aja. Apalagi kan kalau aku memberikan reaksi ketika membaca novel ini udah terlalu jauh, aku biasanya lupa. Tapi waktu kemarin aku mau buat reaksinya juga lagi nggak mungkin. Jadi sejauh ini sih gitu aja kayaknya ya. Nanti kalau aku ingat sesuatu aku bakalan tambahin lagi, karena bentar lagi juga selesai. Oh iya, aku mau kasih enggak deh, ntar aja aku mau baca ini lagi karena ini otakku lagi kopong sebenarnya. Oke, aku tutup kan, aku baru ingat.
Jadi kan aku bilang kalau di novel ini tokoh utamanya adalah Janu. Cuman semua orang, hampir semuanya yang ada di sekitar Janu ini punya masalah hidupnya masing-masing. Meskipun yang diceritakan benar-benar detail itu adalah masalah hidup dari Janu. Cuman untuk beberapa orang ini ternyata mereka mengalami hal yang berbeda-beda dan cara mereka merespon masalah itu juga beda. Seperti teman-teman di sekitar Janu yang namanya adalah Pang. Pang ini adalah teman masa kecil dari Janu yang sampai Janu kerja itu adalah teman dekatnya. Terus juga ada yang namanya Nata yang sebenarnya ini adalah teman baru tapi pada akhirnya jadi kayak teman dekat dari Janu. Bukan teman dekat jadi pacar, enggak, cuman kayak jadi gengnya Janu. Jadi Janu ini punya dua orang temannya paling dekat yang namanya Pang sama Nata, dan mereka bertiga ini pada akhirnya bekerja sama untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultasi. Terus ya dua orang temannya itu punya masalah. Terus mantan kekasihnya Janu pun, yang mantan kekasih yang pertama waktu Janu sekolah itu namanya Bia. Setelah mereka putus dulu waktu sekolah karena pada akhirnya mereka kuliah di kota yang berbeda, itu adalah titik dimana Janu ini mulai merasa bahwa dia depresi adalah karena dia kehilangan Bia, putus dari Bia, dan dari putusnya itu akhirnya Janu kayak mulai depresi dan butuh konseling ke psikolog. Terus setelah bertahun-tahun Janu ini berkencan punya pacar itu beberapa kali, aku juga lupa beberapa ya, 2 atau 3 kali lagi, dan ternyata mantan pacarnya itu juga mereka itu punya masalah hidup mereka masing-masing yang sebenarnya pada awalnya itu mereka itu benar-benar ingin saling menyembuhkan, saling mengisi kekosongan, saling mengisi lubang dalam hidup mereka. Cuman ternyata selama perjalanan mereka pacaran sama Janu itu ternyata pada akhirnya mereka kayak menuntut satu sama lain itu untuk mengerti, padahal satu sama lain itu juga punya luka sendiri-sendiri yang perlu untuk mereka rawat biar tidak tambah parah lagi lukanya. Cuman ternyata karena keegoisan masing-masing antara Janu sama mantan pacarnya itu, maka pada akhirnya mereka ini putus. Terus beberapa tahun kemudian waktu Janu ini udah kerja, ternyata Janu ini bertemu kembali sama Bia, dan setelah bertemu kembali sama Bia di sebuah pertemuan yang tidak terduga itu, ternyata pada akhirnya Bia juga menceritakan kisah hidupnya kepada Janu bahwa setelah putus dari Janu ini, Bia ini juga mengalami beberapa hal yang membuat Bia ini jadi orang yang lebih tertutup lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan Bia ini kayak cara Bia ini untuk healing, cara Bia ini menjaga dirinya adalah dengan cara jadi seseorang yang benar-benar tertutup, dan dia juga menuliskan pengalaman hidupnya ini menjadi buku. Tidak benar-benar menuliskan secara gamblang, cuman dia akhirnya cara healingnya adalah dengan cara menulis, dan bukunya ini pada akhirnya dipublish menjadi sebuah buku dan dia jadi penulis. Terus pada akhirnya Janu dan Bia ini bersatu kembali nggak bersatu kembali sih sebenarnya, mereka ini kayak mengingat masa lalu dan ternyata masih ada rasa di antara mereka berdua. Cuman karena mereka ini punya traumanya masing-masing, pada akhirnya mereka ini kayak punya rasa takut untuk menjalin sebuah hubungan dan memulai komitmen baru. Dan itu perlu waktu yang cukup lama bagi mereka gitu loh untuk healing, untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka ternyata membutuhkan satu sama lain. Dan sampai di akhir ini pun sebenarnya mereka ini tetap nggak punya komitmen sih, masih tidak bisa berkomitmen. Cuman mereka ini selalu saling mencari kalau sedang ada masalah atau sedang buntu atau bagaimana butuh teman, itu ternyata mereka masih saling mencari, masih ada rasa gitu loh. Cuman mereka takut untuk bilang kalau mereka pacaran kayak gitu. Cuman aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi karena di sini masih cukup panjang ya ceritanya. Dan untuk kisah yang di sini sebenarnya untuk masalah hidupnya Janu ini sebenarnya
udah cukup oke sama hidupnya, meskipun dia ini setelah dia ini kehilangan ibunya pada akhirnya meninggal, dan setelah ibunya meninggal ini dia baru sadar bahwa ibunya ternyata juga punya luka batinnya sendiri yang membuat ibunya dulu itu begitu otoriter kepada Janu. Dan pada akhirnya setelah ibunya meninggal, baru Janu ini mulai merasa bahwa dia itu mencintai ibunya dan ingin belajar untuk memahami ibunya meskipun ibunya ini sudah tidak ada. Dan cara dia untuk mencintai ibunya adalah dengan cara dengan cara dia ini mendekatkan diri lagi kepada kehidupan ibunya yang dulu itu dia itu kayak nggak peduli banget sama kehidupan ibunya. Terus setelah ibunya meninggal ini dia mulai perlahan-lahan berusaha untuk melihat segala sesuatu dari perspektif ibunya gitu loh, kayak gitu sih. Dan setelah baca ini kan aku jadi ngelihat bahwa yang di sini itu menderita bukan cuma Janu sebagai tokoh utama, tapi ternyata ada dulu yang pertama yang dilihat menderita oleh Janu adalah ayahnya, karena ayahnya ini adalah orang yang sangat baik sebenarnya, sangat sabar, cuman dia seperti dianggap rendah oleh istrinya sendiri atau ibunya Janu. Terus karena itulah Janu ini sedikit membenci ibunya karena melihat ibunya itu tidak menyayangi suami dan anaknya sendiri. Terus setelah itu teman-teman di sekitar Janu yang ternyata punya masalah sendiri, seperti Pang ini yang ditinggal oleh ibunya karena ibunya ini selingkuh dan akhirnya pergi dengan lelaki idaman lainnya. Terus dia akhirnya tinggal bersama ayah yang cuek sama dirinya. Terus juga ada Nata yang dia ini tidak akur sama orang tuanya, yang katanya orang tuanya ini kasar sama dirinya, dan akhirnya Nata ini kabur dari rumah dan menghidupi dirinya sendiri. Terus juga mantan-mantan dari Janu yang juga punya masalahnya masing-masing. Jadi kayak sebenarnya setiap orang di sekitar kita ini punya masalah hidupnya masing-masing gitu loh. Jadi ketika aku membaca ini jadi ngeliat, oh ternyata orang-orang di sekitarku juga punya masalahnya hidup masing-masing. Cuman ada beberapa orang yang terlalu reaktif sama masalah hidupnya yang membuat dia itu akhirnya stres, jadi orang yang jahat, orang yang buruk di mata orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mengelola emosinya sendiri, yang bisa cukup sabar, cukup tahan untuk menghadapi masalah hidupnya. Seperti teman-temannya Janu di sini, seperti Pang itu adalah orang yang bagiku cukup baik gitu loh. Pang itu misterius karena dia itu tidak banyak bercerita. Dia itu nggak banyak bercerita, cuman dari sisi misteriusnya itu dan dari sisi kayak keras kepala dan lucunya itu dan sarkasnya itu, aku jadi kayak ngelihat bahwa kayaknya Pang ini adalah sebenarnya juga orang-orang yang terluka, tapi dia itu cukup baik mengelola emosinya, dan dia ini jadi teman yang baik untuk orang-orang seperti Janu yang hampir menyerah kayak gitu. Udah, itu aja sih sampai sekarang. Jadi aku mau baca lagi. Jadi di sini ini adalah topik utamanya di bagian belakang ini adalah menghadapi masalah hidup dari Nata, masalah hidup baru yang dialami oleh Nata. Jadi Nata di sini ini kayak mengalami KDRT, bukan KDRT, dia itu kayak dimanipulasi sama cowoknya, dan Janu dan Pang di sini berusaha untuk menyadarkan dan menyelamatkan hidup Nata. Jadi gitu aja sih untuk Janu sendiri. Setauku sejauh ini dia udah cukup oke, cuman ternyata ada masalah temannya yang perlu untuk dia hadapi. Apa kira-kira? Let's see. Wait a minute. Platypus mau rilis ulang. Apa? Platypus Platypus game.
Ya Inggris literal. Wow. Udah mulai langka. Oh. Bukan mulai langka sih, lebih kayak siapa juga yang mau. Sebenarnya yang mau aku baca itu yang ini, goblok, yang ini. Nyebelin. Nah, jangan dicium-cium. Kalian itu nggak makan karbo. You know, kalian tidak makan karbo, kawan. Itu kan protein karena itu nggak bisa. Bisa. Wah, karbo itu nggak bagus buat kucing. Kalau kebanyakan nanti diabetes. Pikir kucing nggak bisa diabetes? Bisa. Ya. Wait up, ini kayaknya poinnya beda lagi deh. Kayaknya yang satunya lebih kecil deh. Hmm. Nanti minum senggol punya. Ya, no. Ya lewat begitu saja. Oke, fine, thank you. Oh. Kayaknya masih lucu deh. Ya yang kita tadi sih berarti. Kamu indukan mengajarkan anak-anakmu makan karbo. Nolot. Kalau apa kayak film horor gotik atau apapun media horor gotik itu fansnya itu polarizing, kayak ada yang benar-benar musuhi, ada yang benar-benar nyukai di saatnya bersamaan. Jeez, Billie Eilish. Just wanna check my camera. Aku mau bikin review terakhir untuk Manusia dan Badainya yang aku pada akhirnya selesai baca itu semalam, dan itu aku kebut. Padahal semalam aku udah ngantuk berat, tapi karena daripada aku tunda-tunda lagi, jadi aku bener-bener harus tahan dan akhirnya selesai baca itu almost jam 12 malam. Dan hari ini aku belum bikin reviewnya. Padahal rencananya itu kalau bisa aku bikin reviewnya sepagi mungkin aku bakalan langsung edit videonya, terus kalau bisa langsung aku upload buat dipublishnya mungkin beberapa hari ke depan, 2 hari lagi, karena besok itu aku ke Malang sampai beberapa hari ke depan, jadi aku rencananya seperti itu, cuman kayaknya nggak ada waktu, jadi just kayak gitu aja. Aku matiin ini lagi. Back. Aku kembali setelah ganti baju biar nggak kelihatan kayak mau tidur banget gitu, jadi aku ganti kaosnya doang sih. Terus habis itu cuci muka, pakai lip balm, sama beresin rambut sedikit, terus ngopi. Karena tadi itu sebenarnya aku cuma mau ngecek kamera doang. Jadi sekarang ini aku beneran mau bikin review terakhir tentang buku novel Manusia dan Badainya yang udah selesai aku baca semalam. Pada akhirnya aku selesai untuk baca ini semalam, karena rencananya aku mau langsung baca hari ini buku berikutnya yang aku pinjam di perpus Bung Karno yang judulnya Gadis Kretek yang ini. Cuman ternyata hari ini aku belum mulai baca ini sama sekali, jadi kayaknya aku mulai baca ini besok waktu aku udah di Malang. Jadi besok pagi-pagi itu aku rencananya insya Allah mau berangkat ke Malang, jadi buku ini bakalan aku bawa. Kayaknya sih aku bawa ya, meskipun sebenarnya di Ipusnas juga udah aku pinjem, tapi demi kenyamanan mataku untuk membaca, kalau aku membaca terlalu banyak dari Ipusnas itu bikin pusing, jadi kayaknya yang ini aku bawa aja. Toh ini juga bukan buku yang terlalu tebal yang bisa aku bawa selipin di tasku, di ranselku yang kecil yang biasanya aku bawa untuk pergi-pergi. Jadi untuk Manusia dan Badainya ini pada akhirnya kan aku selesai baca, karena emang kemarin itu aku kurang baca, itu tinggal dikit lagi. Meskipun sebenarnya tadi malam itu aku juga bacanya lumayan ngebut karena waktunya udah mepet sih. Semalam itu udah tinggal udah lumayan malam, jadi aku beneran kebut untuk menyelesaikan ini.
Dan yang semalam itu kan aku bilang, semalam aku bilang kalau sebenarnya untuk masalah hidupnya si tokoh utama yang namanya Juna, siapa namanya? Janu kan aku sampai lupa, yang namanya Janu itu sebenarnya udah hampir selesai. Janu ini udah perlahan-lahan bisa menerima kondisinya, menerima segalanya, berdamai dengan dirinya sendiri, dengan ya dengan bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari sahabatnya dan dari ayah tirinya yang begitu baik. Pada akhirnya Janu ini kayak perlahan-lahan mulai pulih gitu loh, padahal dia itu udah mengalami depresi itu cukup lama, bahkan udah bertahun-tahun, dimulai dari waktu dia SMA. Dan di sini di bagian mulai akhir yang kemarin aku baca itu, Janu udah mulai stabil sih kondisinya. Cuman ternyata ada dua hal sih sebenarnya, tapi yang waktu itu benar-benar harus dia fokuskan adalah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh temannya yang namanya Nata. Yang ternyata Nata ini, dia ini semacam punya sebuah hubungan yang toksik dengan pacarnya waktu itu, karena pacarnya itu kayak mengekang diri Nata, dan Nata ini menganggap bahwa hal itu sebenarnya baik-baik aja, karena sebenarnya si pacarnya itu sebenarnya juga adalah orang yang butuh kasih sayang juga seperti Nata. Tapi karena si pacarnya ini terlalu mengekang dirinya dan menganggap bahwa Nata itu harus selalu mengerti kondisi psikologis dari si pacar yang namanya Brian, akhirnya Nata ini kayak merasa terkurung dan merasa selalu diancam. Jadi kondisi psikisnya, mentalnya Nata ini akhirnya jadi tidak stabil. Dan di saat itulah si Janu ya Allah, si Janu yang dalam waktu di masa itu dia itu kondisinya udah mulai stabil, dia itu jadi bisa mengambil keputusan untuk membantu Nata keluar dari hubungan toksik dengan pacarnya. Yang sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sama bagian akhir itu, sama bagian dimana Janu dan Pang ini membantu Nata untuk keluar, untuk putus dari pacarnya, dan untuk keluar dari hubungan toksik itu, dan untuk menyadarkan Nata bahwa hal itu adalah bahwa hubungan itu tidak baik untuk dirinya gitu loh. Dan itu aku nggak terlalu tertarik sih sebenarnya tapi mungkin emang perlu ditambahkan biar untuk menambahkan perspektif lain tentang berbagai macam masalah dalam hidup orang-orang itu yang berbeda-beda itu seperti ini. Jadi kan memang di novel ini yang diceritakan bukan hanya masalah hidup dari Janu yang membuat dia itu mengalami masalah psikologis, tapi juga orang-orang di sekitar Janu, termasuk Nata juga yang akhirnya kisahnya lumayan difokuskan itu di bagian akhir. Jadi seperti itu aja sih, meskipun aku sejujurnya aku nggak terlalu tertarik di bagian akhir ketika Janu ini berusaha menyelamatkan hidup Nata, jujur seperti itu. Cuman nggak apa-apa sih untuk tambah-tambahan aja. Terus di bagian akhir pun sebenarnya di bagian ending ini nggak ada bener-bener ending yang clear antara hubungan Janu sama Bia, karena ya Janu sama Bia ini pada akhirnya tetap gantung sih sebenarnya. Cuman itu bukan jadi masalah yang besar bagiku, karena aku tahu tujuan dari penulisan novel ini bukan hanya menceritakan kisah cinta antara Janu dengan kekasihnya, dan terutama sama Bia, yang Bia ini adalah cinta pertama dan terakhirnya Janu. Sebenarnya emang ceritanya bukan hanya fokus ke masalah cinta aja sih, tapi fokusnya adalah ke masalah kesehatan mental dari tokoh-tokohnya, terutama tokoh dari Janu. Dan pada akhirnya Janu ini di akhir ini dia masih perlu untuk menenangkan diri, masih perlu untuk menyembuhkan luka-lukanya, karena sebenarnya sebelum dia mau melangkah lebih jauh, sebelum seseorang, Janu di sini contohnya, sebelum seseorang ini melangkah lebih jauh dan menjalin sebuah hubungan yang sehat bersama orang lain, sebaiknya memang luka-luka yang dia rasakan, yang dialami oleh seseorang itu perlu untuk disembuhkannya sendiri. Karena memang bukan tugas orang lain lah untuk menyembuhkan diri kita, bukan tugas pasangan kita untuk menyembuhkan luka-luka yang pernah kita alami, tapi tugas diri kita sendiri untuk menyembuhkan itu, biar kita tidak
melukai orang lain dan tidak berusaha memaksa orang lain untuk mengerti kondisi diri kita. Jadi memang pesannya di novel ini adalah sebaiknya kita sadar bahwa luka yang kita alami itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri untuk menyembuhkannya. Meskipun memang kita kadang seringkali butuh bantuan orang lain, tapi bukan kewajiban orang lain untuk menyembuhkan kita. Orang lain itu ada hanya untuk membantu kita, untuk menemani kita, bukan sebagai obat. Kayak gitu aja sih di sini yang aku tangkap, dan ini adalah novel yang cukup informatif bagiku untuk menambah ilmu tentang psikologi, karena di sini juga ada beberapa kayak scene terutama bagian-bagian di mana Janu ini bertemu dengan psikolognya yang bisa cukup informatif, cukup bisa aku terapkan kalau aku sedang mengalami masalah kayak gitu aja sih. Terus juga untuk tokoh yang sebenarnya aku sangat satu tokoh yang sebenarnya nggak terlalu muncul banget, nggak terlalu jadi tokoh sentral di sini, hanya tokoh tambahan yang sebenarnya munculnya juga nggak terlalu sering, adalah bapak tirinya, ayah tiri dari Janu, yang membuat aku itu tertarik sama si ayah tiri ini, karena si ayah tiri ini adalah sosok yang benar-benar sabar, yang benar-benar bisa mengubah cara pandang Janu terhadap ibunya. Bahkan bukan cuma cara pandang Janu terhadap ibunya, tapi juga melembutkan hati ibu Janu dulunya yang hatinya itu kayak keras banget. Itu akhirnya si ibu ini kayak bisa berubah perlahan-lahan, itu bisa menerima kondisinya, bisa menerima anaknya, bisa menerima mendiang suaminya, kayak gitu sih. Jadi ayah tiri dari Janu inilah yang pada akhirnya berhasil merubah dua orang, terutama yaitu ibunya Janu dan Janu sendiri, dengan cara yang begitu lembut dan bijaksana, yang membuat aku tuh jadi kayak pengen gitu punya sosok orang tua aku pengen mengenal seseorang yang bijak seperti ayah tirinya Janu, yang aku harap itu bisa membuat aku itu jadi manusia yang lebih tenang dan bisa menghadapi dunia ini dengan lebih lapang dada gitu loh, seperti Janu ini. Jadi aku tuh tertarik sama tokoh itu, sama ayah tirinya Janu, dan aku jadi penasaran hal apa yang sudah pernah dialami oleh ayah tirinya Janu hingga membuat orang ini jadi orang yang sebijak itu di novel ini. Cuman emang nggak diceritakan sih, hanya diceritakan di sini bahwa ayah tirinya Janu ini adalah sosok ayah tiri yang sangat baik, yang bisa membimbing Janu, menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dahulu. Jadi gitu aja sih untuk novel ini. Kurasa sejauh ini udah gitu aja aku tutup. Untuk kalian yang sedang ada dalam suatu masalah, yang perlu untuk bimbingan, yang perlu untuk teman, yang perlu untuk membaca sesuatu yang membuat kalian ini merasa ditemani, merasa dimengerti, mungkin kalian bisa membaca novel ini, karena memang tujuan dari novel ini adalah novel untuk healing, karena emang udah ditulis di sini. Jadi sekian review novel Manusia dan Badainya dariku. Novel ini review ini bakalan aku edit dan upload itu setelah aku pulang dari Malang. Jadi sabar aja, tunggu aja. Semoga aku bisa pulang dengan cepat, jadi bisa upload ini dengan cepat. Jadi sekian review novel ini dariku. See you next time. Goodbye.